nama saya Yeremia Lukitumiwang dari Program Studi Teknik Informatika semester 2 Universitas Katolik de la Salle Manado. Kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian soal UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Soal yang pertama adalah kebebasan menurut John Stuart Mill secara etimologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri. Bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Melihat situasi dan kondisi kebebasan yang terjadi di Indonesia saat ini, dengan dasar kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, bagaimana tanggapan Anda? Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara Indonesia dan diatur dalam undang-undang, yakni pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis yang tersedia. Dan Undang-Undang HAM Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Jadi, kebebasan berpendapat di Indonesia sah secara hukum. Kebebasan berpendapat diberikan ruang seluas-luasnya selama tidak mengganggu dan merugikan orang lain, dan tentunya ada undang-undang yang mengaturnya, seperti dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945, yakni dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, media sosial berkembang menjadi tempat menyampaikan pendapat di muka umum yang sangat mudah dan digemari, namun sangat sensitif. Maka dari itu, pemerintah membentuk Undang-Undang ITE untuk mengatur penyampaian pendapat di muka umum, terutama di dunia teknologi atau media sosial. Hal ini dilakukan agar penyampaian pendapat di media sosial tidak disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Kasus yang sering terjadi adalah pencemaran nama baik. Langkah ini sangat baik dilakukan oleh pemerintah agar tercapainya sila kelima, yakni keadilan sosial. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini justru membuat keberadaan Undang-Undang ITE ini dipertanyakan maksud keberadaannya. Pasalnya, Undang-Undang ITE ini digunakan sebagai tameng oleh sebagian orang atau oknum untuk menyembunyikan kebusukannya dan menjerat setiap orang yang mengkritisi mereka ataupun orang yang telah merasa dirugikan oleh tindakan mereka. Undang-Undang ITE ini menjadi pasal yang abu-abu dan membuat orang-orang merasa takut untuk mengemukakan pendapatnya di media sosial. Hal ini membuat krisis kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia menjadi tinggi. Orang-orang menjadi enggan untuk mengeluarkan pendapat mereka baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang merasa hak mengemukakan pendapat mereka telah dipenjara oleh Undang-Undang ITE tersebut. Sehingga hal ini menjadi salah satu penyumbang terbesar krisis pengemukakan pendapat di Indonesia. Soal nomor 2, penyebaran informasi negatif melalui alat elektronik, cepatnya perubahan dan perkembangan teknologi dan kejahatan dalam dunia informasi serta teknologi mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Meskipun demikian, pelanggaran masyarakat terhadap ketentuan ini semakin marak terjadi, seperti berita bohong dan tindakan keresahan serta kejahatan melalui media. Apa tanggapan Anda? Dan bagaimana cara mengatasinya? Perkembangan iptek
yang sangat pesat membuat segala informasi disebarkan dan juga diterima dengan sangat cepat dan mudah. Namun, hal ini menyampingkan suatu aspek yang penting dalam informasi, yakni sumber kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian penyebaran informasi membuat suatu informasi belum tentu benar keberadaannya. Tak jarang banyak berita-berita bohong tersebar dengan mudah dan cepat di masyarakat luas. Yang sangat terkenal saat ini adalah Mama Minta Pulsa. Tentunya hal ini menjadi masalah yang tidak bisa dianggap sepele melihat kecenderungan masyarakat yang sangat mudah mempercayai suatu informasi tanpa mencari tahu sumber kebenaran dari informasi tersebut. Hal ini dapat berdampak merusak keutuhan dan kesatuan negara. Maka dari itu hal ini perlu diatasi dalam dua aspek. Yang pertama, masyarakat perlu adanya sosialisasi dan pembimbingan tentang cara cerdas bermedia sosial agar setiap masyarakat tidak secara langsung menerima suatu informasi yang didapat, melainkan disaring terlebih dahulu dan dicari sumber kebenarannya sehingga masyarakat memiliki pola pikir baru tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan cerdas. Yang kedua adalah pemerintah harus sigap mencegah suatu informasi yang beredar agar tidak langsung sampai ke masyarakat dengan mudah. Seperti yang ditetapkan sekarang, ada polisi cyber yang bertugas untuk mengawasi tindakan-tindakan pengguna media sosial agar tidak mudah menyebarkan berita bohong ataupun tindakan kejahatan dalam dunia informasi. Soal nomor 3, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Untuk itu, pelaksanaan demokrasi Pancasila sangat diperlukan. Jelaskan bagaimana argumentasi Anda. Krisisnya partisipasi politik rakyat disebabkan oleh banyak aspek. Namun aspek yang paling utama krisisnya partisipasi politik rakyat yakni kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan bernegara di Indonesia. Karena itu, demokrasi Pancasila perlu ditanamkan dalam setiap warga negara, terutama sejak dini hingga ke kejuruan tinggi, agar demokrasi Pancasila serta wawasan kebangsaan tertanam dan mendasar dalam hati dan sikap setiap warga negara. Dengan begitu, rakyat menjadi sadar dan mengerti cara bernegara dan cara berpartisipasi dalam politik di Indonesia, sehingga hal ini dapat menghasilkan kader-kader lembaga perwakilan dan partai politik yang memiliki kemampuan politik yang tinggi serta sikap Pancasilais yang mengutamakan kepentingan negara sendiri dan bukan hanya mengutamakan kepentingan kelompok atau oknum tertentu ataupun partai politik mereka sendiri. Soal nomor 4, mengapa diperlukan konsepsi wawasan Nusantara? Sebagaimana dikatakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai suatu kesatuan, serta kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara. Pemahaman konsep wawasan Nusantara perlu ditanamkan dalam setiap aspek masyarakat di Indonesia. Hal ini diperlukan agar setiap wilayah memiliki kesadaran akan kesatuan dan persatuan tanpa merasa dikucilkan ataupun merasa dikhususkan. Konsep wawasan Nusantara membuat setiap wilayah merasa bahwa wilayahnya dihargai dan merasa sebagai satu kesatuan yang utuh dalam bangsa Indonesia. Jika pemahaman konsep wawasan Nusantara tidak ditanamkan dalam suatu wilayah, maka akan terjadi perpecahan yang merusak keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut akan merasa dikucilkan atau tidak dianggap dan akan membangun otonomi sendiri di wilayahnya. Hal ini tentunya tidak diperbolehkan di Indonesia karena melanggar tujuan Pancasila, yakni yang terdapat dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan pemberontakan oleh kelompok-kelompok suatu wilayah yang menginginkan otonomi sendiri yang tidak memahami konsep wawasan Nusantara yang sesungguhnya. Seperti yang terjadi pada saudara kita di timur Indonesia di Bumi Cendrawasih, Papua. Kelompok separatis KKB memberontak dan ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan membentuk OPM, yakni Operasi Papua Merdeka. Hal ini tentunya sangat tidak dikehendaki di Indonesia dan pemberontakan mereka mengakibatkan tindakan militer harus ditempuh
untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Soal nomor 5. Dalam negara demokrasi di Indonesia saat ini, ajakan bela negara seperti amanat konstitusi pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dianggap tidak menarik dan sudah usang. Masyarakat tidak suka wajib militer. Hal itu diakibatkan oleh pemberian kesadaran kepada generasi muda khususnya di kalangan kampus untuk mencintai negara dan taat pada peraturan yang berlaku. Bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya, sebagai warga negara yang baik dan Pancasilais, tentunya setiap kita ingin melakukan apa saja untuk membela negara kita agar tidak mudah jatuh ke tangan asing. Wajib militer adalah termasuk salah satu bentuk upaya agar kita dapat membantu membela bangsa dan negara kita. Pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap konsep bernegara yang seperti ini perlu ditanamkan pada generasi muda, terutama kalangan kampus. Karena dengan wajib militer ini dapat meningkatkan nasionalisme dan Pancasilais serta sikap cinta tanah air yang tinggi pada generasi muda sehingga tidak mudah terhasut dan dihasut oleh ajaran-ajaran radikalisme, terorisme, dan intoleransi yang merusak keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan terakhir soal nomor 6. Menurut Anda, apakah penegakan hukum terhadap pelaku teror di Indonesia perlu dilakukan secara cepat dan terpadu seperti ketika polisi mendengar laporan intel tentang rencana kaum radikalis untuk melakukan teror, maka tanpa memerlukan pembuktian tersangka langsung ditangkap, dan jika melawan langsung dilumpuhkan petugas? Bagaimana tanggapan Anda dihubungkan dengan konsep hak asasi manusia? Ya, perlu. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya-upaya penegakan hukum. Sekalipun hal ini terkesan bertentangan jika dihubungkan dengan hak asasi manusia. Namun, pada konsepnya sendiri, para pelaku kejahatan teror dan radikalis tidak layak mendapatkan tempat dalam hak asasi manusia. Pada dasarnya, terorisme dan radikalisme sudah melanggar hak asasi setiap manusia. Hanya untuk mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan mereka, mereka tidak segan untuk membunuh siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Hal ini tentunya sudah melanggar hak asasi manusia karena termasuk dalam kejahatan HAM berat, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Maka dari itu, kelompok terorisme dan radikalisme dikategorikan sebagai kelompok kejahatan HAM berat dan tidak layak untuk mendapatkan ruang dalam penegakan hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.